Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersolawat kepada Nabi, saling doa mendoakan, mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin. Kita di lantai 3 saudaraku. Ini mau dilembur soalnya mau dipakai sholat raweh. 2 minggu lagi kita puasa. Tak doakan mudah-mudahan umur kita nyampe di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Besok malam di sini mau dibuat sholat tasbih. Kita sudah mulai pergunakan lantai 3 ini. Sembah nuwun ya. Kalau sekali lagi sembah nuwun yang infak, yang sedekah, sembah nuwun. Sekarang lagi ngebut pager. Hari ini saya mau lanjut kisah Nabi Muhammad yang ketiga saudaraku. Lama, mohon maaf, tertunda-tunda. Insya Allah mulai dari Taiwan itu sampai sekarang belum tidur nyenyak. Taiwan umroh, Banyuwangi, Gresik, Lampung, nyampe Palu, balik lagi ke Surabaya, nyampe Palu. Ini sudah dihadang kegiatan-kegiatan. Ya Allah, subhanallah, nikmat ya. Oke, Nabi Muhammad waktu itu kita sampai di jilid berapa ya? Sampai di video ketiga kalau nggak salah ya. Kisah Nabi Muhammad mulai dari sebelum lahir sampai lahir ya. Iya, sampai ketiga, video 1, video 2. Seingat saya waktu itu kita sampai di Dek. Nabi Yusuf menikah dengan wanita Jurhum, diceraikan. Ya diceraikan. Oke, sampai di situ ya. Waktu itu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mendatangi anaknya Nabi Ismail, ketok-ketok pintu, ternyata yang buka adalah seorang wanita dan ditanya sama Ibrahim, mana suamimu? Intinya wanita itu mengeluh, curhat yang aneh-aneh, yang jelek-jelek, yang tidak bersyukur. Akhirnya Nabi Ibrahim berpesan, ya sudah nanti kalau anakmu datang tolong ganti pintunya ini, itu kan. Nabi Ismail ya. Begitu Nabi Ismail datang, ada kabar apa gitu kan, tanya sama istrinya. Nggak ada kabar apa-apa, tadi ada orang tua nggak tahu siapa suruh ganti pintunya ini katanya. Terus Nabi Ismail, oh itu mertuamu, itu orang tuaku, itu abahku, berarti kamu berlaku tidak baik dan abahku berpesan hari ini juga aku akan menceraikan dirimu. Maka dicerailah wanita Jurhum itu. Pernikahan Nabi Ismail yang pertama tidak langgeng. Kemudian Nabi Ismail menikah lagi yang kedua, tetap dengan wanita Jurhum yang solehah, suku Jurhum. Jadi ketika air Zam-Zam memuncrat ya, memancar air Zam-Zam, baru ada Ibnu Sabil, ada kafilah, ada kabilah-kabilah, ada musafir macam-macam, ada peradaban. Nah, orang yang pertama kali masuk ke situ, ke lembah Mekas itu suku Jurhum. Oke, sekarang kita akan lanjut masuk ke mana ini? Intinya Nabi Ibrahim suatu ketika mendatangi lagi anaknya tercinta yaitu Nabi Ismail. Terjadilah dua peristiwa yang dahsyat. Yang pertama peristiwa kurban, yang kedua peristiwa penyempurnaan Ka'bah, pembangunan Ka'bah. Nah, ini berarti yang mana dulu yang kita bahas ini? Ini panjang videonya semuanya, nggak apa-apa ya, sampai 100 seri, sampai 200 seri nggak apa-apa ya. Oke, kita bahas yang kurban dulu ya. Jadi sebelum ada Nabi Ibrahim, sebelum itu tradisi kurban mengkurbankan itu sudah ada saudaraku. Cuman jahiliyah waktu itu yang sering dijadikan korban tumbal itu manusia. Dipotong manusia, disembelih manusia, dikorbankan ke dewa gitu ya. Oke, intinya begini, singkat cerita begini.
Nabi Ibrahim dapat mimpi. Pertama dapat mimpi suruh mengasingkan anak dan istrinya. Maka dilakukan itu, mimpi itu dibawa jauh keluar dari Palestina, itu Hajar dan Ismail waktu masih merah itu di video pertama. Sampai akhirnya ditemukan sebuah lembah yang gersang, yang tandus, yang tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada batu, tidak ada kerikil, tidak ada semut, tidak ada apapun, yang ada hanya gurun pasir. Ditinggallah di situ Hajar dan Ismail itu. Terus Nabi Ibrahim balik lagi ke Palestina. Maka ada hikmah apa? Secara logika kan nggak masuk akal seorang istri dan anak yang masih merah ditinggal di sebuah gurun yang tidak berpenghuni. Harusnya mati secara logika. Tapi apa hikmahnya sekarang? Lembah yang dulu gersang, yang hanya ada Hajar dan Ismail, sekarang menjadi kota Mekah itu. Sekarang jutaan manusia ke sana. Terus ada hikmah yang kedua, memancar air Zam-Zam setelah terjadi sa'i Bukit Sofa, Bukit Marwah itu. Oke. Nah, sekarang ada drama kehidupan yang lebih dahsyat lagi, yaitu kurban dan pembangunan Ka'bah, penyempurnaan Ka'bah. Kita bahas yang kurban dulu. Nabi Ibrahim dapat mimpi suruh sembelih anaknya. Ini di Al-Quran semua detailin ya. Oke, mimpi pertama Nabi Ibrahim yakin kalau itu dari Allah dan itu perintah dari Allah, tapi tidak dilaksanakan karena masih berkecamuk. Ya Allah suruh nyembelih anaknya ya. Baru datang lagi mimpi kedua sampai datang mimpi ketiga. Maka saya potong ceritanya, karena beliau seorang nabi, maka dilaksanakanlah perintah itu, disampaikan kepada anaknya. Kan gitu. Anakku, aku mimpi, di surat Ibrahim ada ini, di Al-Quran lengkap. Aku mimpi dapat wahyu dari Allah, aku suruh nyembelih engkau. Alhamdulillah, Ismail anak yang soleh. Kalau memang itu perintah Allah, maka lakukan ya Abi. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku sebagai anak yang soleh. Kan begitu kurang lebihnya. Terus saya potong ceritanya. Di sisi lain iblis, setan sibuk menggagalkan rencana itu. Jadi Nabi Ibrahim difitnah, jangan kamu lakukan itu jahat, itu kejam, bla 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 bla. Mental, nggak berhasil. Kemudian Nabi Ismail difitnah, khonnas, jangan mau kamu disembelih, begini. Ini bahasa bloko sutonya begitu, bahasa sederhananya begitu. Oke, memfitnah Nabi Ismail nggak berhasil. Kemudian Hajar difitnah, itu suamimu gila itu, masa anak mau disembelih begini gagal. Oke, saya potong ceritanya ya. Intinya dilaksanakanlah perintah itu. Sebenarnya, nah dengan peristiwa itu maka sempurnalah rukun yang bernama korban mengkorbankan ini. Sebenarnya sebelum jauh ada Ibrahim, peristiwa korban mengkorbankan ini sudah ada dari sejak zamannya Nabi Adam, ya kan? Qabil dan Habil. Kan pada zaman Nabi Adam itu kan lahir anak selalu kembar. Nah, untuk meneruskan peradaban manusia, meneruskan keturunan manusia, maka dilakukan kawin silang. Itu kan ada anaknya Nabi Adam yang namanya Habil, punya kembaran yang cantik. Qabil ya, punya kembaran yang cantik. Terus yang Habil punya kembaran yang jelek. Begitu disilang, akhirnya Qabil dapat istri yang tidak cantik, Habil dapat istri yang cantik. Maka si Qabil nggak terima. Ini saudaraku ini yang kembar nih cantik, aku lali jenenge sapa iku. Yo dimana aku lali yo. Oke, saya potong ceritanya. Akhirnya terjadi perdebatan sengit. Maka Nabi Adam memerintahkan untuk menguji keimanan antara Qabil dan Habil ini. Wis kalau gitu korban kamu kepada Allah. Mana korban yang diterima, maka dia yang berhak menikah dengan saudara yang cantik tadi itu. Mbok iklim mbok sapa jenenge iku ya. Ya segala ono kok ya sejarah ya aku lali. Singkat cerita, Qabil seorang petani, sedangkan Habil seorang pemburu dan pengembala. Oke, saya potong ceritanya. Qabil berkorban hasil taninya, hasil pertaniannya, tapi
Yang dikorbankan Qabil ini yang jelek-jelek. Ya gitu kan? Hasil panen yang jelek-jelek, yang busuk-busuk. Nah sementara Habil berkorban hasil buruan dan binatang ternaknya yang sehat-sehat, yang bagus-bagus, yang gemuk-gemuk. Oke, saya potong ceritanya, maka dimulailah acara korban itu. Korban Habil dan korban Qabil. Waktu itu ya, jadi langsung sama Allah diterima dengan petir keluar dari langit dan menyambar korbannya Habil itu. Sehingga yang diterima adalah korbannya Habil itu. Qabil marah, Qabil tidak terima. Saya potong lagi ceritanya biar tidak panjang-panjang. Intinya timbul dengki, timbul dendam di hatinya Qabil, maka berakhirlah dengan peristiwa tragis pembunuhan pertama kali terjadi di peradaban manusia, yaitu Qabil dan Habil itu. Dibunuhlah Habil oleh Qabil. Itu jadi peristiwa korban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Nah sejak itulah orang-orang jahiliyah selalu mengorbankan manusia. Pokoknya ada manusia dipotong, ada manusia disembelih, dikorbankan untuk dewa matahari, macam-macam. Nah maka Nabi Ibrahim datang membawa risalah. Sejak terjadi peristiwa korban itu, maka tidak ada lagi korban yang namanya manusia. Apa deh? Oh. Wes ya cerita ya. Jadi ketika peristiwa itu dilakukan, ditutup matanya Ismail, ketika pedang dihunus, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika mata pedang itu menempel di tubuh Ismail, maka dengan izin Allah tangannya Ibrahim itu oleh malaikat dipindah, digeser dan diganti lehernya domba yang sehat. Maka terjadilah itu pemotongan domba. Dan sejak itu sampai sekarang peristiwa kurban itu dilakukan oleh umat Islam. Subhanallah ya, sebagai kita ingat hari raya kurban. Jadi itu sejarahnya begitu saudaraku. Kita diperintahkan oleh Allah, hubungan manusia dengan Allah itu bukan karena hartanya, bukan karena pangkat titelnya, tapi karena budi pekertinya, karena akhlaknya, karena agamanya, dan karena pengorbanan hambanya kepada Allah yang baik-baik saja. Ya tak buka Al-Baqarah ya. Kalau saya tidak salah peristiwa ini digambarkan oleh Allah di surat Al-Baqarah 267. Sebentar saudaraku ya. Nyantai saudaraku, relax. Ada perintah dari Allah untuk berkorban kepada Allah itu dengan yang paling baik di antara hartamu, di antara hasil tanamanmu, itu pilih yang baik-baik untuk dikorbankan kepada Allah, disedekahkan di jalan Allah. Bukan untuk Allah ya, Allah nggak butuh korban kita. Sebentar, Al-Baqarah 267. Sebentar Denor. Ini sudah digini-ginikan sama Denor ya. Nah ini ketemu, nanti dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Al-ayah. Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan, dan seterusnya. Sing api-api lah sedekah, api sing disedekahno, api niate, api atine. Oke, sampai di sini saudaraku ya. Jadi ayo berkorban di jalan Allah yang terbaik. Kalau berkorban hasil tani, hasil panen, hasil tanaman, pilih yang terbaik. Kalau mau korban kambing, sapi, pilih yang terbaik. Kalau korban uang, sedekah uang, pilih yang terbaik uangnya. Ojo sing lungset-lungset. Yang terbaik ya syukur-syukur yang nilainya besar. Terbesar di dompetmu saat itu berapa. Begitu. Maka insya Allah Allah akan memuliakan hidupmu. Oke, sampai di sini dulu ya saudaraku, video jilid ketiga ini. Insya Allah berarti nanti yang keempat kita akan bahas pembangunannya Ka'bah. Itu waktu disembelih itu Nabi Ismail itu, waktu itu Nabi Ishak belum lahir. Ya nanti jadi Nabi Ismail itu nenek moyangnya bangsa Arab, orang-orang Arab. Nanti lahir ada Nabi Ishak, nanti nenek moyangnya Bani Israel. Ada dua jalur kenabian di situ ya. Oke, itu Ishak belum lahir. Nanti ya di video berikutnya kita akan bahas
cikal bakal pembangunannya Ka'bah. Nanti sampai lahirlah seorang Rasul, seorang Nabi terakhir, seorang Nabi yang mulia, yaitu baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Secara syariat lahirnya di situ, tapi secara hakikat sebenarnya jauh sebelum Allah menciptakan bumi, matahari, galaksi, planet, bintang, malaikat, binatang, daun, debu, mata air, jauh sebelum Allah menciptakan itu semua, itu sebenarnya blueprintnya, konsepnya itu sudah ada duluan yang namanya Nur Muhammad. Semua alam, semua ciptaan Allah tanpa terkecuali itu diciptakan dari saripatinya Nur Muhammad. Jadi secara syariat Nabi Adam orang yang manusia pertama yang diciptakan sama Allah, padahal kalau secara hakikat tidak begitu. Nur Muhammad yang sudah diciptakan terlebih dahulu. Mudah-mudahan di video keempat kita bisa bahas nanti. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.